melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Shalom sahabat Berobos, salam jumpa kembali bersama Lydia Kristanto dari GOB, Generation of Breakthrough. Hari ini saya membawakan satu tema, indahnya kedatangan pembawa kabar baik. Sebelumnya mari kita satukan hati kita berdoa. Nantinya kami naikkan syukur kami kepada Tuhan untuk kembali kesempatan kami menerima kebenaran firman-Mu. Mari Allah Roh Kudus berbicara atas kami siap mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya saudara, bacaan kita hari ini dari Roma 10 ayat 13 sampai dengan 15. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Betapa indahnya kedatangan mereka membawa kabar baik. Saudara, pandemi ini hampir 2 tahun ya dijalani oleh bangsa kita. Nah tentunya waktu yang berkepanjangan ini banyak manusia mengalami kekhawatiran, mengalami keputusasaan, stres dan ketakutan. Itu banyak terjadi atas bangsa ini ya. Terutama mereka yang bekerja, banyak yang di PHK atau pemotongan gaji atau omset menurun dan bahkan usaha makanan seringkali makin menurun begitu saudara. Banyak orang takut keluar di masa-masa pertama pandemi ya. Tetapi puji Tuhan saudara, ada kabar baik yaitu yang bisa memberi ketenangan, damai sejahtera dan kebahagiaan yang tidak terpengaruhi oleh keadaan, situasi dan kondisi. Di manakah kita mendapatkannya? Tentunya jawabannya hanya ada satu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika kita berseru kepada Tuhan, maka dikatakan mereka akan mengalami pemulihan, disembuhkan, dilindungi dan diselamatkan. Jadi tidak ada keselamatan yang datang daripada yang lain. Hanya Yesus yang memberi jaminan keselamatan, hanya Yesus memberi jaminan pemulihan, hanya Yesus memberi jaminan kesembuhan, dan hanya Yesus ada perlindungan yang sempurna seperti yang kita tahu dari Mazmur 91, dan diselamatkan masuk kerajaan surga adalah kepastian. Wow, keren luar biasa ya saudara. Ini tidak saudara dapatkan dari yang lain, dari manapun, dari Tuhan seperti apapun tidak. Tapi kita hanya dapatkan dalam satu nama, Tuhan Yesus memberi keterangan buat jiwa kita. Nah, langkah iman yang harus kita lakukan, pertama kita harus mendengar. Bagaimana cara mendengar? Datang saudara di dalam setiap undangan ibadah. Ketika saudara datang, saudara mulai mendengar. Dan ketika saudara mendengar, iman saudara mulai timbul. Dikatakan iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Waktu iman saudara mulai timbul, saudara mulai berseru kepada Tuhan. Maka saya percaya kalau saudara berseru kepada Tuhan, Tuhan mendengar, Tuhan menjawab, dan Tuhan menyelesaikan setiap masalah saudara. Jadi mereka hanya bisa diselamatkan jika ada orang yang mau diutus untuk memberitakan kabar baik. Ada banyak orang tadi yang dikatakan putus asa, kehilangan pengharapan, dalam keadaan sakit, dalam keadaan mereka dalam keadaan stres dan ketakutan. Nah, mereka semua perlu saudara dan saya sebagai pembawa kabar baik. Dan saudara harus diutus. Caranya gimana saudara diutus? Kita belajar dulu ya saudara. Langkah iman yang harus dilakukan, mereka harus mendengar. Setelah mendengar mereka menjadi percaya. Waktu percaya mereka berseru. Waktu berseru maka Tuhan menjawab dan mereka melihat Tuhan ya. Nah, siapakah yang mau diutus? Mari sahabat penerobos, dan saya katakan ini saya utus saya, amin. Jangan katakan ini saya utus dia, saudara, bukan begitu ya. Tapi biarlah saudara adalah orang-orang yang mau diutus sama Tuhan. Nah, maka yang Tuhan akan lakukan kepada saudara, pertama yang akan dilakukan adalah saudara akan dipanggil untuk mendekat kepada Tuhan. Mazmur 65 ayat 5 dikatakan demikian.
Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Ya, mereka yang berbahagia adalah mereka orang yang terpilih dan disuruh mendekat ke pelataran rumahnya Tuhan. Kiranya kita menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah Tuhan, di baitnya yang kudus. Jadi saudara, orang-orang yang berbahagia seperti sahabat penerobos dan saya yang disuruh mendekat oleh Tuhan. Jadi kalau ada undangan-undangan ibadah, sebetulnya bukan manusia mengundang. Tuhan mengundang, memakai manusia untuk menarik kita lebih mendekat kepada Tuhan. Nah, ini yang saudara saya harus lakukan, yaitu Tuhan akan melakukan demikian kepada kita. Memanggil untuk kita mendekat kepada Tuhan. Ditaruhkan kerinduan untuk lebih mendekat kepada Tuhan. Dan itu saya alami dulu ya saudara ya. Tiba-tiba saya memiliki kerinduan untuk mengenal Tuhan lebih dekat lagi gitu. Dan pada saat itu teman saya ngajakin saya. Nah ini orang yang diutus Tuhan ya. Datang kepada saya berkata, Lydia ikut yuk, ada KKR luar biasa lawatan Tuhan terjadi di sana begitu. Nah waktu saya mendengar itu tiba-tiba hati saya tergerak untuk datang dalam ibadah itu. Nah waktu saya datang saya dilawat Tuhan, saya dipulihkan, saya diubah Tuhan. Dan sampai hari ini saya menjadi seperti saya ada sekarang karena saya mau belajar responi panggilan Tuhan. Nah demikian juga sahabat penerobos, ya saya percaya Tuhan yang memanggil kita untuk mendekat kepada Tuhan. Dikatakan tidak ada yang dapat datang kepada Yesus kalau Bapa tidak menarik dia. Jadi saudara saya kita ditarik oleh Bapa untuk kita mendekat kepada Tuhan Yesus. Bersyukur ya saudara ya. Nah yang kedua yang Tuhan akan lakukan adalah memilih saudara untuk menjadikan murid ya. Artinya saudara akan mulai punya komitmen untuk mendekat kepada Tuhan. Bukan hanya datang kalau sempat, kalau dalam keadaan semua baik baru kita datang, salah. Tapi kita datang kepada Tuhan dengan penuh komitmen. Artinya kalau saya punya slogan, kalau saya sudah memulai saya tidak akan mengakhiri sampai Tuhan Yesus datang. Nah komitmen yang seperti demikian yang Tuhan mau ada pada kita ya saudara. Jadi selain kita mendekat kepada Tuhan, kita dipilih oleh Tuhan untuk menjadi murid, diperlengkapi, dibekali. Dan inilah yang Tuhan sedang lakukan buat kita untuk mempersiapkan kita untuk menjadi generasi yang sebagai penerobos yang tidak terhentikan. Nah oleh karena itu beri diri saudara dimuridkan. Mari bergabung bersama kami dalam komunitas penerobos. Kami punya program pemuridan seminggu 2 kali. Sampai berapa lama? Sampai Tuhan Yesus datang. Ada mentor-mentor yang luar biasa yang siap mementor saudara untuk mengingatkan dikala saudara belum baca firman. Mengingatkan kenapa saudara bolos ya. Tujuannya adalah untuk terus mengcover saudara agar saudara tetap ada di dalam jalan Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Nah, yang Tuhan akan lakukan sampai saudara diutus Tuhan adalah saudara akan diperlengkapi dan diberikan karunia-karunia Roh Kudus. Jadi bukan hanya Tuhan memanggil, tapi Tuhan juga membekali, memperlengkapi saudara. Dan bahkan bukan hanya itu saja, saudara mulai diberikan karunia-karunia Roh Kudus. Wah ini karunia Roh Kudus, karunia yang luar biasa ya. Saudara boleh baca 1 Korintus 12, ada 9 karunia yang diberikan Tuhan dengan cuma-cuma kepada siapa saja dengan murah hati. Tuhan memberikannya. Nah saudara, dengan karunia ini akan memperlengkapi kita dalam tugas panggilan kita. Saudara yang Tuhan mau memperlengkapi yaitu dengan mengambil setiap kesempatan untuk kita diperlengkapi melalui baca firman Tuhan, doa pribadi, persekutuan doa, dan seluruh aktivitas di gereja lokal maupun komunitas rohani yang saudara sudah ikuti selama ini. Itu akan memperlengkapi saudara, membekali saudara untuk saudara siap menjadi penuntas amanat agung. Nah tujuan kita dipanggil Tuhan adalah itu saudara, yaitu menjadi penuntas amanat agung. Saya percaya ada satu waktu di mana lawatan Tuhan dahsyat atas bumi, maka saudara saya akan jadi orang yang berbeda. Kalau dikatakan, Pak Riko katakan di tahun depan ya saudara 2022 itu adalah tahun new paradigma, suatu paradigma yang baru. Dan hari ini Tuhan sedang meminta seperti Yeskiel diminta untuk bernubuat untuk tulang-tulang kering. Ketika dikatakan biarlah tulang kering itu hidup, maka berikutnya tumbuhlah urat-urat, tumbuh daging darah ya gitu. Tapi belum bergerak, hidup tapi belum bergerak. Bergeraknya ketika dia hembuskan angin dari 4 penjuru bumi, maka berikutnya
mereka mulai bergerak, berderap seperti prajurit. Nah, begitu juga hari ini, saudara sedang diperlengkapi, dibekali. Mulai tumbuh iman saudara, mulai paradigma saudara mulai berubah. Nah, tinggal kita menunggu waktu lawatan Tuhan yang dahsyat. Waktu Roh Kudus dicurahkan di era Pentakosta ketiga dengan luar biasa. Maka kita yang sudah diperlengkapi, dibekali, siap menjadi penutas amanat agung. Amin. Karena Tuhan akan melawat bumi. Dikatakan malaikat Tuhan mengayunkan sabitnya ke bumi. Ada banyak tuayan. Siapa yang menuai? Saudara saya hari ini yang mau diperlengkapi, yang mau dibekali, saudara akan siap menuai. Ada begitu banyak jiwa. Saya percaya lebih dahsyat daripada Pentakosta pertama. Dikatakan pada saat Pentakosta pertama, Petrus bangkit berdiri, 2-3 menit dia berkata-kata, 3.000 orang bertobat dan memberi dirinya dibaptis. Wow, apalagi di masa ini ya saudara ya, di penghujung akhir zaman dikatakan penuaian yang terbesar dan terakhir. Tidak akan lagi ada tuaian sebelum masa ini. Artinya pada masa ini akan jadi tuaian terbesar dan terakhir, dan tidak akan lagi ada tuaian setelahnya. Jadi oleh karena itu, perlengkapi diri saudara, persiapkan diri kita. Tuhan akan membekali kita dan mencurahkan Roh Kudusnya kepada kita semuanya. Yang keempat, saudara, yang Tuhan akan lakukan, saudara akan dipercayakan karena dianggap setia. Kita baca 1 Timotius 1 ayat 12. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Tuhan akan mempercayakan pelayanan lebih lagi kepada saudara yang setia. Jadi yang Tuhan mau adalah saudara tetap setia di posisi saudara hari ini. Apapun tugas kepercayaan yang Tuhan berikan dalam pelayanan di gereja lokal atau di komunitas persekutuan doa, belajar tetap setia. Jangan sampai saudara berhenti sebelum menyelesaikannya. Kapan menyelesaikannya? Waktu Tuhan memanggil kita atau mengubah kita dalam tubuh kemuliaan, berarti kita sudah menyelesaikan pertandingan iman kita. Biarlah seperti Tuhan katakan, berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya pada saat tuannya datang. Biarlah itu saudara dan saya, kita sedang melakukan tugas yang Tuhan percayakan. Dan yang terpenting adalah setia. Banyak orang yang dipanggil tapi sedikit yang terpilih. Lebih sedikit lagi orang yang setia. Pastikan sahabat penerobos dan saya adalah orang yang setia. Amin. Nah saudara, Tuhan akan mempercayakan karena kita dianggap setia. Ketika kita terlibat dalam pelayanan di gereja lokal, dulu saudara penerima tamu, tapi setia menerima tamu dengan baik, dengan ramah. Saudara nggak pernah bolos, saudara nggak pernah menolak pelayanan. Tuhan akan percayakan saudara dengan talenta-talenta yang ditambahkan ketika saudara ikut dalam komunitas Family Altar Cool, Community of Love atau Komsel. Ketika saudara ada di dalamnya, saudara dilihat, oh ternyata suaranya bagus. Dan dipercayakan jadi singer. Jadi singer yang setia, dipercayakan jadi worship leader. Jadi worship leader yang setia, diberi kesempatan untuk bawa firman Tuhan di KUL. Ternyata bawa firman Tuhannya luar biasa gitu ya. Diurapi Tuhan. Akhirnya dipercayakan untuk bawakan firman Tuhan di gereja lokal. Ketika setia, Tuhan mulai percayakan, mulai menjadi berkat bagi gereja-gereja lain. Nah seperti itulah Tuhan akan bergerak menambah-nambahkan kepercayaan yang Tuhan berikan ketika kita setia. Maka Tuhan berkata, barang siapa setia dengan perkara kecil, Tuhan akan percayakan perkara yang lebih besar. Yang penting adalah setia. Amin. Nah saudara, Tuhan mau saudara menjadi berkat ke tempat yang lebih luas, bahkan sampai ujung bumi. Tuhan berkata bahwa ketika Roh Kudus turun atasmu, kau akan menjadi saksiku di Yerusalem, lingkungan keluarga atau rumah tangga kita, Yudea, lingkungan tetangga sekitar saudara, Samaria, orang yang belum mengenal Tuhan, dan ujung bumi. Saudara akan diutus sampai ke bangsa-bangsa. Amin. Tuhan berkata tidak cukup kau hanya menjadi hambaku, tapi Tuhan mempunyai rencana untuk menjadikan saudara untuk menjadi berkat sampai bangsa-bangsa. Wah ya saudara ya, itu janji Tuhan buat kita semua. Roma 8 ayat 19 dikatakan demikian. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Banyak orang menantikan saudara saya. Karena banyak orang di sekeliling kita dalam keadaan tidak kita sadari, mereka dalam keadaan putus asa, tadi kehilangan pengharapan, dalam keadaan stres, dalam keadaan khawatir dan ketakutan. Dan mereka butuh saudara untuk saudara menyampaikan kabar baik, berita tentang Yesus, berita tentang pertolongan, perlindungan, penyertaan, pemeliharaan dan sumber segala berkat. Itu datangnya daripada Tuhan. Siapa yang bisa mengerti akan hal ini kalau tidak ada yang memberitakannya? Jadi maka beri diri saudara sampai diutus oleh Tuhan. Seperti dikatakan Roma 10 ayat 15b. Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik.
Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ternyata saudara, ketika saudara membawa kabar baik, ada banyak orang sangat diberkati. Cuma kadang-kadang kita takut untuk menyampaikannya. Kita sudah terintimidasi, wah kalau saya sampaikan nanti begana begini begono. Dan akhirnya kita tidak melakukannya. Padahal Tuhan jelas katakan betapa indahnya orang yang membawa kabar baik. Berita tentang keselamatan, berita tentang sukacita, berita tentang pembebasan saudara. Jadi oleh karena itu, jangan takut untuk saudara memberitakan kabar baik. Karena Tuhan memanggil saudara bukan hanya menjadi seorang Kristen yang ada di gereja, yang melayani Tuhan. Bukan seperti itu. Tapi Tuhan memanggil saudara untuk mengutus kita memberitakan kabar baik. Tujuan Tuhan mengurapi kita adalah untuk kita memberitakan kabar baik. Memberitakan tahun rahmat Tuhan. Dan membangkitkan semangat bagi yang tidak bersemangat. Nah, ini adalah tujuan Tuhan memanggil kita. Amin. Sahabat Penerobos, mari kita belajar masuk terus dalam panggilan Tuhan sampai engkau masuk dalam perutusan di mana engkau diutus dan engkau akan melihat bagaimana Tuhan mengurapi, menyertai, memperlengkapi kita semuanya. Yang penting bagian kita adalah saudara punya semangat. Amin. Bagaimana caranya punya semangat? Ternyata kuncinya di dalam Roma 12 ayat 11 dikatakan apa saudara di situ? Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jadi ternyata kuncinya rajin saudara, agar saudara roh yang menyala-nyala dan punya tetap semangat. Amin. Rajin nih saudara. Kata rajin itu artinya dia tidak mengurangi. Rajin artinya dia tetap melakukan, dia menambah-nambahkan. Itu orang yang rajin. Nah, supaya kita tetap punya semangat dan saudara maju terus. Ingat ya, ada banyak yang berusaha buat saudara terlempar. Waiting list di belakang saudara, sekali lagi saya katakan banyak yang ngantri. Nunggu saudara menyerah, nunggu saudara mundur. Karena posisi saudara akan digantikan dengan orang yang di belakang saudara. Dan saudara di mana? Saudara akan harus ngantri 2 miliar ke depan. Nah mungkin 2 miliar ya, tapi panjang dan banyak saudara. Jadi oleh karena itu jangan sampai saudara terlempar dari barisan. Tetap bertahan walaupun tidak enak posisinya, bertahan. Ada Roh Kudus yang menolong kita. Ada Roh Kudus yang akan memberi kekuatan buat kita dan menyelesaikan setiap masalah kita. Nah saudara, yang penting adalah saudara tidak fokus pada diri sendiri. Hari ini kalau saudara fokusnya masih dengan perasaan hati saudara yang marah, kecewa, sakit hati, gak bisa ngampuni, gak bisa terima, gak mau pelayanan. Halo saudara, saya mau bilang saudara dipastikan tidak akan terangkat alias tertinggal. Waktu ini adalah waktu di mana engkau harus berdoa menangis buat jiwa-jiwa. Waktu ini adalah waktu di mana kau harus peduli dengan jiwa-jiwa. Orang di sekeliling kita ada begitu banyak, mereka tadi dalam keadaan putus asa, khawatir, takut, kehilangan pengharapan. Mereka perlu kabar baik. Siapa yang akan memberitakan? Saudara dan saya. Kita yang sudah diperlengkapi, dibekali, dan Tuhan mengutus kita untuk memberitakan kabar baik. Dan betapa indahnya orang yang datang membawa kabar baik. Jadi oleh karena itu jangan salah posisi saudara hari ini. Kalau posisi saudara masih ada di situ tadi, masih kepahitan, sakit hati, benci, khawatir, takut, cemas. Saudara, saya mau katakan cepat berbalik. Ya, cepatlah mendekat kepada Tuhan. Ambil keputusan. Saudara harus berjuang melekatkan diri saudara sama Tuhan. Sehingga Tuhan memulihkan kehidupan saudara dan saudara mulai diperlengkapi, dipersiapkan, diutus untuk menjadi berkat. Ya, saudara harus tidak boleh fokus lagi terhadap diri sendiri, tapi mulai perhatikan jiwa-jiwa. Saudara tetap berjuang sampai dengan garis finish. Amin. Berjuang. Saudara berusaha nggak bisa masuk. Ada banyak orang berusaha tapi tidak dapat masuk. Tuhan berkata bukan berusaha tapi berjuang. Berjuang artinya tidak ada apapun yang membuat saudara berhenti. Berjuang artinya saudara harus terobos segala rintangan di depan saudara. Yang berdoa tetap berdoa, yang melayani tetap melayani, yang berbuat baik tetap berbuat baik. Hari ini saudara harus melakukannya dan terus tekun melakukannya sampai engkau menyelesaikannya. Kapan kita selesai? Waktu Tuhan panggil kita atau Tuhan ubah kita dalam tubuh kemuliaan, kita sedang menyelesaikan pertandingan iman kita. Jadi oleh karena itu saudara, yang perlu kita lakukan, mari beri diri kita untuk diperlengkapi Tuhan. Dan kita mulai masuk dalam perutusan sebagai pembawa kabar baik. Itu posisi saudara hari ini. Yaitu hati saudara adalah hatinya Tuhan.
Tuhan mati buat menebus dosa manusia agar tidak satupun orang binasa. Tuhan tidak mau satu orang pun binasa. Jadi oleh karena itu Tuhan memanggil saudara untuk menjadi penuntas amanat agung, melanjutkan pekerjaannya di muka bumi ini, yaitu memberitakan kabar baik, menyelamatkan jiwa-jiwa. Banyak orang yang terhilang artinya dulu lakukan dengan baik, dulu berjuang dengan sungguh-sungguh, dulu beribadah dengan penuh sukacita, tapi hari ini sudah mulai malas-malasan ibadah, sudah tidak melayani lagi. Hari ini dalam keadaan gak punya semangat, dalam keadaan putus asa. Saya mau katakan saudara, seperti dikatakan dalam Galatia 5 ayat ke-7 sampai dengan ayat ke-9. Dahulu kamu berlomba dengan baik, siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit ragi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Sedikit ragi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Saudara, apa yang dimaksud dengan ragi? Masalah yang kecil, saudara. Dulu kamu berlomba dengan baik, engkau begitu semangat, kau berjuang sungguh-sungguh cari Tuhan, melayani Tuhan, tidak mengenal lelah. Kau bayar harganya, bayar waktumu, bayar materimu untuk melayani pekerjaan Tuhan. Tapi kalau hari ini engkau tidak melakukan lagi, Tuhan jelas berkata, itu bukan datang dari Tuhan yang memanggil kamu. Bukan karena Tuhan engkau hari ini tidak melakukan lagi. Tetapi dikatakan sedikit ragi hanya karena masalah kecil membuat engkau merusak, dikatakan mengkamirkan seluruh adonan. Pelayanan yang begitu hebat yang saudara sudah lakukan selama ini, itu hilang semuanya, habis semuanya. Hanya karena sedikit ragi. Seperti Esau menjual hak kesulungannya hanya dengan semangkok kacang merah, saudara. Cuma karena hal yang sepele, karena engkau gak dianggap, engkau tidak dihargai. Engkau tidak diucapkan terima kasih karena apa yang baik kau lakukan. Engkau tidak dihargai untuk apa yang kau lakukan. Maka kau mulai mengundurkan diri. Saya mau katakan itu bukan datang dari Tuhan yang memanggil kamu. Tuhan mau kita maju terus, saudara. Tuhan uji kita memang. Tapi tujuan Tuhan adalah engkau supaya lihat bahwa engkau adalah orang-orang yang keluar lebih dari pemenang. Karena Tuhan yang melakukannya. Tuhan yang akan berperang menggantikan kita, saudara. Oleh karena itu engkau hanya perlu bertahan berdiri. Matamu tetap tertuju kepada Tuhan. Cintailah Tuhan. Layani Tuhan dengan cinta. Tidak ada yang bisa membuat saudara berhenti melayani Tuhan. Ada amin. Sekali lagi saya mau katakan. Kalau engkau berhenti pelayanan karena hanya engkau gak dihargai, gak dianggap. Engkau sedang tidak melayani Tuhan tapi melayani dirimu sendiri. Engkau menginginkan penghargaan dari manusia. Dengar saya mau katakan, saudara dan saya yang hari ini melayani Tuhan di gereja lokal, dengar. Engkau tidak melayani gembala. Engkau tidak melayani gereja. Engkau sedang melayani Tuhan yang memelihara hidupmu. Apa yang kita tuntut dari Tuhan, saudara? Sering saya katakan, Tuhan saya gak bisa bayar. Apa yang Tuhan sudah berikan sama saya itu terlalu besar. Hutang saya terlalu banyak kepada Tuhan. Jadi walaupun saya membayar harganya dengan waktu saya, dengan tenaga saya, dengan materi saya, itu tidak bisa membalas apa yang Tuhan berikan buat saya. Mari lakukanlah dengan cinta kepada Tuhan. Dengan kasih kepada Tuhan. Tuhan tahu bagaimana membalasnya. Tuhan tahu bagaimana memperlakukan anak-anaknya yang kekasih. Tuhan tidak akan tinggal diam, saudara. Jadi oleh karena itu janganlah engkau terus mengharap pengharapan penilaian upah daripada manusia. Engkau akan kecewa. Manusia hari ini mungkin memperhitungkanmu. Memuji-muji engkau, meninggikan engkau. Tapi satu hari manusia bisa menjatuhkan. Tapi kalau Tuhan yang mengangkat, tidak ada satupun yang dapat menurunkan. Jadi oleh karena itu lakukanlah dengan cintamu kepada Tuhan. Apapun yang kau lakukan beri buat Tuhan karena engkau sayang sama Tuhan. Ini yang Tuhan mau untuk kita lakukan, saudara. Jadi mari saudara beri diri kita untuk diperlengkapi dan kita masuk dalam perutusan sebagai pembawa kabar baik dimanapun Tuhan menempatkan kita, karena betapa indahnya orang yang datang membawa kabar baik. Betapa sangat indahnya ketika saudara mulai diperlengkapi, mulai diutus Tuhan, saudara menjadi pemberita kabar baik. Tuhan bukan hanya mengutusmu dan membiarkanmu, enggak. Tapi Tuhan mengutusmu dan Tuhan memperlengkapimu dengan karunia-karunia surgawi. Tuhan akan memperlengkapi. Ada karunia hikmat. Engkau bisa berkata-kata dengan begitu lancar.
Dulu saya melihat seorang hamba Tuhan berkata-kata sampai saya bingung. Kok nggak pernah salah ya dalam perkataannya begitu sangat cepat. Tapi saya ngerti hari ini ternyata bukan karena hambanya demikian. Tapi karena Tuhan memberikan karunia hikmat baginya. Ada karunia pengetahuan. Ada seorang hamba Tuhan yang tahu bahwa di sini Tuhan berkata ada seorang yang sakit lumpuh sekian tahun Tuhan mau sembuhkan. Ternyata benar ada yang sakit lumpuh sekian tahun dan disembuhkan pada saat itu juga. Nah, itu karunia pengetahuan. Ada banyak karunia lain yang memperlengkapi kita sebagai dalam tugas pelayanan. Jadi oleh karena itu bergairah dan bersemangatlah bersama dengan Tuhan dalam panggilan yang Tuhan berikan buat saudara. Tetap bertekun di dalamnya dan saya percaya seperti apa Tuhan katakan betapa indahnya orangnya datang membawa kabar baik. Biar itu saudara saya, kita dipanggil, diperlengkapi untuk diutus menjadi pemberita kabar baik. Demikian sahabat Penobos, biarlah ini menjadi berkat buat kita semua. Jangan saudara menyerah, jangan saudara mengundurkan diri di kala waktu yang sudah sangat singkat ini. Yang diperlukan adalah engkau tetap bertekun di dalamnya. Cintailah Tuhan, lakukan dan berikan yang terbaik buat Tuhan. Saya percaya Tuhan tidak pernah tinggal diam. Untuk apa yang kau lakukan, itu jerih lelah yang kau kerjakan, Tuhan memperhitungkannya. Kalau bos manusia saja, saudara yang bekerja di sebuah perusahaan, ketika engkau bekerja dengan maksimal, engkau tidak hitung-hitungan, maka Tuhan bos itu akan memperhitungkannya, saudara. Beliau akan memberkati saudara, apa yang saudara butuhkan, beliau akan cukupkan. Bahkan beliau akan naikkan gaji saudara mungkin lebih daripada yang lain, karena saudara bekerja dengan luar biasa, dengan maksimal dan tidak berhitung-hitung. Apalagi Bapa di surga. Percayalah Bapa di surga memperhitungkan setiap jerih lelah saudara. Maka dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 58, tidak sia-sia persekutuan ibadahmu dengan Tuhan, tidak pernah sia-sia. Ada amin sahabat Penobos. Mari tetap tekun melakukannya. Kasihi Tuhan dan cintailah Tuhan dengan sepenuh hati. Percayalah engkau akan diperlengkapi dan dipercayakan, diutus untuk menjadi pembawa kabar baik. Saya akan berdoa, mungkin saudara hari ini baru mengerti, oh demikian. Ternyata betapa indahnya ada banyak orang yang menantikan saudara dan saya untuk menjadi pembawa kabar baik. Mari saudara angkat tanganmu, katakan, Tuhan ini aku. Tuhan, Tuhan ini kami. Tuhan, kami mau diutus, kami mau diperlengkapi, kami mau dipakai oleh Tuhan dalam pekerjaan-Mu yang mulia sebagai pembawa kabar baik. Perlengkapi kami terus Tuhan. Bukan hanya kami mau dibekali dan dimuridkan, tapi kami mau juga diperlengkapi dengan karunia Roh Kudus sehingga kami boleh maksimal dalam melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih untuk pengurapan-Mu atas kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami menerimanya. Haleluya. Demikian sahabat Penobos, tetap kuat di dalam Tuhan, jangan menyerah, jangan mundur dalam proses dan pembentukanmu. Sesungguhnya Tuhan sedang membekali engkau menjadi seorang murid yang siap diutus, diperlengkapi dan dipakai Tuhan bagi pekerjaan yang mulia. Saya tetap mengundang sahabat Penobos untuk bergabung bersama kami dalam komunitas pemuritan GOB. Saudara boleh catat nomor di bawah ini dengan katakan saya rindu untuk bergabung dalam komunitas pemuritan atau komunitas Penobos. Saya akan memberikan link Zoom kepada saudara untuk kita sama-sama dengan tekun dan setia melatih diri kita menjadi penerobos yang tidak terhentikan. Walaupun yang dilihat mengecewakan, didengar menyakitkan, dihadapi menakutkan, kita mau maju terus dan menyelesaikannya sampai garis finish. Tuhan Yesus memberkati. Salam GOB.